Selanjutnya adalah arus listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat pengantar bersifat konduktor atau pengantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Selanjutnya, alat dan bahan yang disiapkan sebagai berikut, yaitu 3 buah baterai, 2 jenis kabel, lampu, dan kabel penjepit. Dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Pada grafit, ternyata lampu menyala karena grafit dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya, pada tembaga, lampu menyala karena tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya pada kawat besi, lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya dengan kayu, lampu tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan listrik atau isolator. Selanjutnya dengan karet, lampu tidak menyala karena karet tidak menghantarkan listrik atau isolator. Selanjutnya yaitu dengan kertas. Dengan kertas, lampu tidak menyala karena kertas tidak menghantarkan listrik atau isolator. Selanjutnya menggunakan sendok perak. Menggunakan sendok perak, lampu menyala karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Selanjutnya menggunakan plastik, lampu tidak menyala karena plastik tidak menghantarkan listrik atau isolator. Selanjutnya menggunakan air garam, lampu menyala karena air garam dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Kelistrikan adalah fenomena yang berkaitan dengan muatan listrik dan gaya yang muncul akibat muatan tersebut. Muatan listrik memiliki sifat tertentu, yaitu benda yang bermuatan sejenis akan menolak, sedangkan benda bermuatan berbeda akan tarik-menarik. Tujuan dari praktikum ini adalah percobaan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan, dan memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan: 1. Bola pingpong 2 buah, 2. Tali kasur secukupnya dan isolasi, 3. Lembaran wol secukupnya, 4. Lembaran nilon secukupnya, 5. Plastik, 6. Sisir plastik, dan 7. Potongan kertas kecil-kecil. Langkah-langkah percobaan. Percobaan pertama, menggantungkan sebuah bola pingpong pada bagian pinggir dengan tali kasur dan isolasi, lalu menggosokkan plastik pada baju beberapa kali, kemudian dekatkan plastik pada bola pingpong, dan mengamati apa yang terjadi. Hasilnya adalah bahwa bola pingpong bergerak menjauh dari plastik yang digosok pada baju. Hal ini dikarenakan bola pingpong yang awalnya netral dipengaruhi oleh muatan listrik statis pada plastik. Perpindahan elektron akibat gesekan menyebabkan plastik bermuatan negatif atau positif, sehingga muncul gaya tolak-menolak yang membuat bola pingpong bergerak menjauh. Percobaan ini menunjukkan bahwa muatan listrik
dapat berpindah melalui gesekan dan menimbulkan interaksi gaya tanpa kontak langsung. Percobaan yang kedua, menggosokkan sisir pada buku, kemudian dekatkan sisir pada potongan-potongan kertas kecil dan mengamati apa yang terjadi. Dan pada percobaan ini, amati juga apa yang terjadi apabila kertas dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Hasilnya adalah potongan kertas tertarik ke arah sisir yang digosok pada buku, menempel sebentar, lalu kembali ke posisi semula ketika sisir dijauhkan. Jika sisir dibiarkan lebih lama, kertas tetap tertarik. Ini dikarenakan sisir yang digosok memperoleh muatan listrik statis, potongan kertas netral mengalami induksi muatan, sehingga sisi kertas yang dekat sisir memperoleh muatan berlawanan dan menimbulkan gaya tarik-menarik. Fenomena ini menunjukkan bahwa gaya elektrostatik dapat bekerja melalui jarak dan mempengaruhi benda ringan tanpa kontak langsung. Percobaan terakhir adalah melakukan percobaan sesuai dengan tabel pengamatan dan melengkapi tabel di bawah ini dengan pengamatan yang hasilnya apakah tolak-menolak dan apakah tarik-menarik. Pada percobaan pertama, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan wol juga, maka hasilnya kedua bola saling menolak ketika didekatkan. Itu dikarenakan kedua bola yang digosok dengan bahan wol memperoleh muatan listrik sejenis, sehingga terjadi gaya elektrostatik, tolak-menolak. Fenomena ini menunjukkan bahwa muatan sejenis tidak dapat berada dekat satu sama lain dan akan saling menjauh. Percobaan ini memperlihatkan prinsip dasar interaksi muatan listrik secara nyata. Pada percobaan kedua, bola kiri digosok dengan wol dan bola kanan digosok dengan plastik. Hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik ketika didekatkan. Penjelasannya adalah bola kiri yang digosok dengan wol dan bola kanan yang digosok dengan plastik memperoleh muatan berbeda jenis. Muatan berbeda ini menghasilkan gaya elektrostatik tarik-menarik, sehingga bola bergerak menuju satu sama lain. Percobaan ini mengilustrasikan bagaimana kombinasi bahan yang berbeda mempengaruhi arah gaya antar benda bermuatan. Pada percobaan ketiga, bola pingpong kiri digosok dengan wol dan bola pingpong kanan digosok dengan nilon. Dan hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik. Ini dikarenakan, seperti percobaan sebelumnya, muatan yang berbeda pada bola wol dan bola nilon menyebabkan gaya tarik-menarik. Fenomena ini menegaskan bahwa perbedaan jenis bahan dalam gesekan menghasilkan polaritas muatan berbeda sehingga benda saling ditarik. Percobaan keempat, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan wol. Maka hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik. Penjelasannya, bola plastik dan bola wol memperoleh muatan berbeda, sehingga gaya elektrostatik menyebabkan tarik-menarik. Percobaan ini juga menunjukkan prinsip interaksi muatan berbeda berlaku secara simetris. Pada percobaan kelima, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan plastik juga. Dan hasilnya adalah kedua bola saling tolak-menolak. Itu dikarenakan karena kedua bola yang digosok dengan bahan yang sama memperoleh muatan sejenis sehingga terjadi tolak-menolak. Fenomena ini konsisten dengan hukum dasar muatan listrik bahwa benda sejenis akan saling menjauh. Percobaan keenam, bola pingpong kiri digosok dengan plastik dan bola pingpong kanan digosok dengan nilon. Hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik. Penjelasannya adalah perbedaan bahan yang digosok menyebabkan muatan berbeda pada bola plastik dan bola nilon, sehingga muncul gaya tarik-menarik. Hasil ini menunjukkan hubungan langsung antara jenis bahan yang digosok dan arah interaksi muatan. Pada percobaan ketujuh,
bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan wol. Maka hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik. Ini dikarenakan muatan berbeda yang dihasilkan oleh bola nilon dan bola wol menimbulkan tarik-menarik. Percobaan ini memperkuat prinsip bahwa interaksi antar muatan bersifat konsisten meskipun posisi benda ditukar. Dan percobaan ke-8, bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan plastik. Maka hasilnya adalah kedua bola saling tarik-menarik. Penjelasannya adalah seperti percobaan sebelumnya, muatan yang berbeda menyebabkan gaya tarik-menarik. Fenomena ini menegaskan bahwa perbedaan jenis bahan menghasilkan muatan berbeda yang kemudian memicu interaksi tarik-menarik. Pada percobaan terakhir, yaitu bola pingpong kiri digosok dengan nilon dan bola pingpong kanan digosok dengan nilon juga, maka hasilnya adalah kedua bola saling tolak-menolak. Itu dikarenakan kedua bola nilon memperoleh muatan sejenis sehingga terjadi tolak-menolak. Hal ini menegaskan hukum dasar muatan listrik dan memberikan bukti empiris tentang perilaku benda bermuatan sejenis. Kesimpulan: berdasarkan hasil percobaan, muatan listrik dapat terbentuk melalui gesekan antara benda yang berbeda bahan sehingga menghasilkan gaya elektrostatik yang dapat mempengaruhi benda lain tanpa kontak langsung. Bola pingpong dan benda ringan seperti kertas menunjukkan bahwa benda bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan benda dengan muatan berbeda akan saling tarik-menarik. Percobaan ini menegaskan prinsip dasar interaksi muatan listrik dan memberikan bukti empiris bahwa sifat muatan benda bergantung pada jenis bahan yang digosok, serta menunjukkan fenomena dasar kelistrikan statis yang dapat diamati secara sederhana.